bahwa pura tempat suci agama Hindu ini itu sebenarnya berbeda dengan tempat ibadah-ibadah lainnya. Hari ini adalah turunnya Ibu Betara yang berwarna kuning gitu, kasarannya gitu. Ibu Betara warnanya kuning. Kuning warna itu adalah bagian dari aspek material ya beliau. Jadi kita tahu bahwa Iswara itu kalau aspek materialnya bisa disebutkan sebagai berwarna putih. Brahma itu bisa diinterpretasikan sebagai berwarna merah. Kemudian Wisnu berwarna hitam atau biru, biru. Kemudian yang warna kuning ini dewa atau manifestasi Tuhan siapa? Yaitu yang Mahadewa. Dan Mahadewa ini menarik para Mas Dharma sering diucapkan dalam puja Tri Sandhya. Bait kelima itu, bait kelima. Om Sama Swama Mahadewa. Om Sama Swama Mahadewa. Mahadewa. Jadi beliau Mahadewa adalah penguasa material, semua aspek material, termasuk tanah, ya, bebatuan, materi-materi logam dan semuanya. Maka umat Hindu di Bali hari ini cenderung diartikan sebagai hari kekayaan. Ingat ya Bapak Ibu, hari kekayaan. Jadi emas perak yang berwarna apa? Emas itu emas-emasan yang berwarna kuning itu menjadi bagian dari hari. Saya masuk ke materi pura dan tempat ibadah lainnya. Bapak Ibu, umat Dharma, para pemuda semuanya, bahwa pura tempat suci agama Hindu ini itu sebenarnya berbeda dengan tempat ibadah-ibadah lainnya. Ya memang Pak, beda. Ya pura kalau tempat ibadah lainnya bentuknya beda-beda. Itu kan secara bentuk. Mari kita bicara secara non bentuk, secara apa yang tidak kelihatan. Saya ingin menyampaikan bahwa ajaran agama Hindu itu sangat luas. Mari kita lihat, ada catur marga, 1 bakti marga, 2 karma marga, 3 jenana marga, dan 4 raja marga. Agama Hindu, umat Hindu mau menempuh jalan mana di dunia ini? Jadi para umat Hindu pada umumnya itu menempuh jalan apa? Hindu Nusantara ini menempuh jalan bakti marga. Bakti marga yang notabene menggunakan aspek-aspek material seperti apa? Seperti pura, sajen dan sebagainya, tempat ibadah. Bagaimana kalau tidak punya pura? Bagaimana kalau tidak pakai pura? Waduh, tidak bisa.
bisa, harus ada pura, di rumahnya ada pura, kemudian di lingkungannya ada pura, di kawitannya ada pura. Udah bisa tanpa pura. Agama Hindu ini, ya agama Hindu ini luas sekali jangkauannya. Jadi bagi Bakti Marga wajib adanya pura. Tapi bagaimana dengan Raja Marga? Raja Marga mereka adalah para orang-orang yang menekuni konsep apa? Kalau sekarang ini konsep sanyasin, konsep apa? Warna prasta, ya. Dan kita tahu Bapak Ibu umat Hindu Dharma, kalau di dunia ini, di Thailand, di Cina, itu orang yang menekuni konsep Raja Marga itu di hutan tinggalnya di hutan, menjadi seorang biksu. Ya, kita lihat di agama Buddha, di India juga begitu, mereka ke hutan. Nah sekarang di kita di Nusantara, tampaknya Nusantara ini memilih jalan Grahasta, sehingga wilayah atau pandita saja masuk ke wilayah Grahasta. Nah, para pandita ini nanti akan masuk ke wilayah Raja Marga. Nah, bagi orang-orang yang menekuni Raja Marga itu sebenarnya sudah tidak butuh tempat sembahyang di luar dirinya. Tempat sembahyang dia di rumahnya, di gerionya, kemudian di dalam dirinya, melingkirkan tempat sembahyang di dalam dirinya. Oleh karena itu para pandita di Bali itu tidak wewenang ya, istilahnya tidak memiliki kewenangan kalau istilahnya sembahyang di kawitannya gitu, tidak lagi sembahyang di pura-pura, tidak lagi, karena dia sudah punya tempat sembahyang sendiri. Nah, bagaimana para pendeta ingin bersembahyang kemana-mana, itu juga tidak ada halangannya. Mau ngayah kemana tidak ada persoalan. Tetapi begitulah persoalan tentang kelompok yang Raja Marga. Bagaimana Bapak Ibu bagi umat yang Bakti Marga? Bakti Marga diikat oleh pura, oleh pura. Nah sekarang mari kita masuk ke apa bedanya pura dengan tempat ibadah lainnya. Sangat berbeda Bapak Ibu. Pura kita itu ya, pura-pura kita itu adalah cerminan dari Ista Dewata, bukan konsep Raja Marga. Ingat ini, bukan konsep Raja Marga. Kalau konsep Raja Marga, pura itu bukan Ista Dewata, tapi langsung pada Tuhan, langsung pada Tuhan, dan langsung pada Tuhan itu masuk kepada wilayah pribadi. Jadi kalau pura kita itu cenderung kepada konsep Ista Dewata. Nah berbeda dengan tempat ibadah lainnya yang masuk kepada wilayah Raja Marga. Mungkin ini butuh konsentrasi untuk memahami ini. Saya akan sampaikan lagi Ista Dewata ini. Kita paham ada Trimurti, Trimurti, Brahma, Wisnu,
Siwa atau Iswara. Tuhan terbagi menjadi 3 manifestasi, sehingga di dalam sebuah desa di Pura, ya, di Bali, sebuah desa di Bali, ada yang disebut dengan kahyangan 3. Satu ada di kuburan itu Istadewata yang Durga, Siwa Durga, yang Siwa, kemudian ada yang di Pura Pusat itu Istadewata, beliau yang Wisnu. Kemudian ada di Pura Desa namanya, atau Pura Baliagung, itu Istadewata yang Brahma. Artinya di dalam wilayah itu yang Wisnu lah yang berstana, di wilayah kuburan yang Siwa lah yang berkuasa, yang Durga yang berkuasa. Kemudian di Baliagung yang Brahma lah yang berkuasa. Bagaimana dengan tempat ibadah lain? Tempat ibadah lain konsepnya sama dengan konsep tempat suci pandita, yang notabene langsung kepada beliau yang kuasa. Apakah wajib ada di sebuah tempat-tempat? Tidak wajib. Tempat ibadah yang notabene masuk ke dalam ranah Raja Marga tidak wajib ada di sebuah tempat-tempat, tidak wajib. Tapi wajib ada di dalam diri manusia itu sendiri, wajib ada di rumahnya dia sendiri, wajib ada. Tapi di wilayah luar tidak wajib ada. Tapi kalau pura kita wajib ada, karena itu merupakan penguasa wilayah, penguasa tempat. Kasarannya kalau di Jawa dinamanya pedanyangan. Jadi sebuah pura adalah sebuah tempat penguasaan nis di wilayahnya. Jadi Bapak Ibu, Pura Tirta Embul adalah pura yang berkuasa secara nis atas wilayah desa itu, secara niskala. Pura Sakti Raden Wijaya, tapi Ulun, siapa yang meninggal di sini adalah yang berstana di Pura Sakti Raden Wijaya adalah beliau kanyangan desa juga, desa wilayah ini, beliau yang berstana dalam konteks pura. Maka ada istilahnya singgih paduka betara kahyangan sakti sane melinggo iriki ring Pura Sakti Raden Wijaya. Artinya begini, ia Tuhan dalam manifestasi dewa yang melinggi, yang berstana di Pura Sakti Raden Wijaya. Sangat berbeda dengan tempat ibadah lain. Tempat ibadah lain bukan begitu konsepnya. Kalau tempat suci kita, masing-masing tempat memiliki kekuatan wilayah masing-masing. Mari kita lihat lagi di Bali. Kahyangan 3 itu masing-masing memiliki kekuatan wilayah masing-masing. Wilayah itu bisa wilayah tempat, wilayah itu bisa wilayah bukan tempat. Kalau Brahma wilayahnya adalah wilayah penciptaan. Kalau Wisnu wilayahnya adalah wilayah
Hara-haraan. Kalau Siwa wilayahnya adalah wilayah apa? Peralihan atau pengembalian kembali, atau kita sebut sebagai wilayah keseimbangan. Jadi Bapak Ibu umat sedharma, kalau ingin menikah di sebuah desa di Bali, biasanya memohon izin kepada pura pusat. Pura dalam ada pura desa yang pertama kali. Ini pertanyaan yang susah dijawab kalau tidak paham ya. Kalau ingin menikah, anak kita menikah di Bali, tapi itu mau membuat perjanjian pertama kemana? Ke pura pusat atau ke pura dalam atau ke pura Baliago? Pasti bingung kemana ya? Nah, yang tepat adalah ke pura desa. Pura desa penguasa Brahma, penguasa penciptaan. Jadi Bapak Ibu punya anak yang mau menikah, sebaiknya memohon kepada Dewa Brahma agar terjadi sesuatu penciptaan baru yang luar biasa. Maka tidak mengherankan Cina, warga Korea dan sana sampai sekarang bertahan kalau menikah menggunakan warna merah. Akhirnya Cina menguasai dunia. Kenapa? Oh, pernikahannya pakai merah. Iya kan? Tapi kita yang punya konsep itu, nah kita lain, macam-macam, ada putih menikah supaya suci, katanya. Suci apa? Putih itu adalah wilayah kerahayuan. Kalau memohon keselamatan, pakailah warna putih. Selamatan itu, karena wilayahnya pura dalam punya. Jadi mohon kerahayuan itu mohon di pura dekat kuburan. Ya. Kalau mohon kekayaan, di pura mana mohon kekayaan? Di pura pusat. Ya, kekayaan itu di pura pusat karena Dewi Sri lebih beranugerah di sana. Dewi Laksmi lebih beranugerah di sana. Jadi sebenarnya umat kita sangat berharap untuk kaya, sangat berharap untuk banyak rezeki. Oleh karena itu setiap panjat sembah selalu mohon kekayaan, selalu mohon rezeki. Yang mana itu? Oh, Manuhara itu kebahagiaan itu. Dewa datang anugerah, semua para dewa meranugerahkan. Dewa datang anugerah, ada dari Laksmi Siddhischa Dirgayu. Dewi Laksmi yang dipuja oleh para umat sedharma. Setiap sembahyang memohon apa? Kekayaan, mohon keberlimpahan, mohon rezeki. Nah, jadi Pura Sakti Raden Wijaya ini bukan pura yang hanya digunakan untuk tempat sembahyang, bukan begitu. Pura Sakti Raden Jaya tidak sama dengan tempat-tempat ibadah lainnya. Mengapa? Karena Pura Sakti Raden Jaya selain sebagai tempat sembahyang para umat sedharma, Pura Sakti Raden Jaya merupakan pura tempat beliau yang bertanya berkuasa atas wilayah seberapa jauhnya di pura ini. Sama dengan Pura
pura-pura yang ada di Bali. Pura Kawitan berkuasa atas apa? Keturunan-keturunannya, berkuasa atas wilayah leluhurnya. Pura di apa? Di sawah namanya pura apa? Pura sawah. Ulan suwi, pura subah, pura ulun suwi. Itu pura penguasa pertanian. Begitu. Jadi pura-pura itu semua punya fungsi. Lalu bagaimana dengan pelinggir-pelinggir di perempatan jalan ya? Kalau Bapak Ibu masuk Dharma ke Bali mesti ada pelinggir-pelinggir itu. Itu pelinggir sederajat dengan pengelura, penguasa wilayah itu, perempatan itu. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita cenderung melaksanakan agama Hindu, melaksanakan konsep keagamaan dengan menggunakan sistem Ista Dewata. Sementara tempat ibadah lain bukan konsep Ista Dewata, bukan, tapi konsepnya mirip seperti Pandita, konsep Raja Marga. Nah, kami beritahu siapakah yang boleh melaksanakan konsep Raja Marga. Yang boleh melaksanakan konsep Raja Marga mereka yang mampu wilayah itu. Orang pada umumnya tidak mampu. Maka ketika orang pada umumnya melaksanakan konsep Raja Marga, kacau lah. Kacau. Mengapa? Karena tidak mampu menuju pada ketuhanan, pikirannya masih pada kemanusiaan, menuju pada sesuatu yang jauh, tapi pikirannya masih kena 1000, menuju yang jauh sekali, tapi konsep-konsepnya masih kena persoalan politik, masih kena persoalan kedudukan, masih kena, akhirnya kacau balau. Bagaimana konsep tempat suci yang masuk ke wilayah Raja Marga? Sebaiknya tempat suci yang masuk ke wilayah Raja Marga itu ya seperti para biksu di hutan harusnya. Di hutan itu harusnya menyendiri dari konsep-konsep apa umum. Maka pelinggih-pelinggih pura kita itu banyak yang konsepnya hutan menjadi tempat sembahyang. Nah, bagaimana kalau itu umat kita tidak menekuni Raja Marga, kita menekuni Bhakti Marga, karena kita tahu bahwa kita belum mampu sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu pura-pura cenderung pada Ista Dewatanya, bukan cenderung pada yang lebih tinggi. Karena untuk sampai pada tingkat yang tinggi, wajib orangnya tingkat kesuciannya setara dengan Wanaprastha, setara dengan Sanyasin, setara dengan Biksuka. Nih, ya kita ini kan baru masih Grahasta. Grahasta pun tidak akan henti-hentinya. Umur 60 masih Grahasta, umur 70 masih Grahasta. Nanti kalau umur 80 masih Grahasta, umur 90 masih Grahasta. Kapan sampai pada tingkat Raja Marga?
Oleh karena itu, karena kebanyakan umat kita dalam konteks dunia ini lebih duniawi, maka konsep bakti marga lah yang paling tepat. Tapi Bapak Ibu umat sedharma, monggo kita punya 4 jalan, nggih. Bakti marga, karma marga, jenana marga, raja marga. Satu ketika silahkan menuju kepada konsep wanaprastha, silahkan menuju konsep sanyasin, biksuka. Bagi para umat yang sudah jadi pemangku, seperti saya dengan mangku-mangku yang lain, ini ada peluang untuk menjadi pendeta. Harapannya semua jadi pendeta harusnya. Pendeta dalam konteks bukan terikat oleh lingkungan. Pendeta tidak lagi terikat oleh lingkungan, tidak terikat lagi oleh pura, tidak terikat lagi oleh pekeraman, bebas, tidak datang mantenan, tidak datang dalam acara-acara, tidak, karena tidak ada hubungannya. Tapi kalau mangku masih, para pemangku masih terikat warganya, masih terikat pura, apalagi mangku yang disebut dengan jan bangul pura. Jadi dia diikat oleh puranya. Tapi kalau sudah jadi pendeta, dia tidak diikat oleh pura. Dia tidak diikat oleh, jangankan masyarakat pura tidak mengikat, masyarakat tidak mengikat pendeta. Banjar Wismika Sandi tidak mengikat pendeta. Apa yang mengikat pendeta? Karena disuruh ke konsep wanaprastha, disuruh ke konsep biksuka. Tapi dalam konsep bakti marga, umat Hindu sangat membutuhkan pandita, sangat membutuhkan orang-orang yang masuk dalam wilayah sanyasin. Oleh karena itu, ritual-ritual agama Hindu akan sangat membutuhkan keberadaan pandita. Nah, pandita hadir dalam wilayah itu karena diharapkan. Oleh karena itu, konsep sanyasin ini mau lepas dari umat juga tidak mampu, karena umat masih membutuhkan. Nah, para pandita akan sangat dibutuhkan oleh umat dalam acara ritual-ritual yang besar. Nah, di sanalah fungsinya orang yang menekuni Raja Marga. Orang yang menekuni Raja Marga, orang yang menekuni Raja Marga dalam konteks Hindu Nusantara, dia mau lepas kepada lingkungan belum bisa. Karena apa? Masih sangat dibutuhkan oleh umatnya dalam upacara-upacara besar. Tapi para pandita itu memang betul-betul tidak diikat oleh pura, oleh kawitannya, tetapi dia diikat oleh pura yang ada di dalam dirinya, pura yang ada di rumahnya. Saya simpulkan, Bapak Ibu umat sedharma, kita pahami bahwa tempat suci umat Hindu yang disebut pura di Nusantara ini itu sangat berbeda dengan tempat suci atau ibadah-ibadah umat lain. Tempat suci kita umat Hindu mengacu
Pati Marga, sementara tempat suci umat lain mengacu pada konsep Raja Marga. Konsep Pati Marga, tempat suci itu adalah setana istade dewata, tapi tempat suci umat lain itu adalah tempat suci yang langsung berhubungan dengan beliau yang widi. Nah, apa dampaknya bagi umat Hindu kalau ingin masuk ke wilayah tempat suci yang hubungannya dengan Raja Marga? Silahkan sucikan dahulu diri Anda, silahkan sucikan dahulu dirimu sampai kepada tataran yang tingkat wana prasta, setingkat biksuka, barulah bisa masuk ke wilayah Raja Marga. Kenapa? Kalau tidak seperti itu akan terjadi kekacauan. Kekacauan apa yang terjadi? Pikirannya ingin sampai kepada yang widi, tetapi nafsu-nafsunya masih menyelimuti diri. Nih, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Para umat Dharma, saya akan mengakhiri acara Dharma Wacana ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semua kita berupaya dalam Dharma. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.